Ibu Cindy datang ke kita akan bela, tetapi kita yang bela itu adalah dalam pembelaan pada anak sebagai mungkin ini kan beberapa hari ini ada pemberitaan viral soal adanya video kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh asisten rumah tangga. Dan itu anaknya itu kan salah satu anak artis tuh Bang. Mungkin kalau melihat secara video itu bisa dikategorikan terhadap ini ya Bang, kekerasan kepada anak Bang. Jadi gini ya, jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perlindungan Kekerasan itu kan ada 4 bentuk ya. Salah satu misalnya kekerasan seksual, yang kedua kekerasan fisik. Bentuknya itu bisa melukai, ya, membuat lebam, artinya secara fisik. Yang ketiga adalah bentuk kekerasan verbal, ya, merendahkan martabat dari korban. Lalu kemudian penelantaran. Jadi kalau video yang saya juga ikuti bahwa itu adalah merupakan kekerasan fisik dan kekerasan verbal, pasti ada bentakan-bentakan, tarikan dan seterusnya. Secara fisik lah itu masuk dalam kategori kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Nah, siapapun yang melakukan itu dapat dipidana minimal 5 tahun. Jadi jelas ya, jadi itu sudah menjadikan barang bukti bahwa telah terjadi kekerasan fisik, bahkan nanti diperiksa apakah ada bentakan-bentakan. Karena saya tidak mendengar visual videonya gitu ya. Tetapi gerakan-gerakan itu yang saat ini disampaikan kepada publik itu merupakan siapapun pelakunya. Nah, jadi setiap orang ya, di pasal 81 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang yang melakukan tindak kekerasan ya, itu setiap orang. Jadi bukan latar belakang misalnya karena dia bekerja A, bekerja B, bekerja C, bukan. Tapi unsurnya terpenuhi, maka itu merupakan tindak pidana kekerasan fisik dan verbal dan diancam minimal 5 tahun. Okay. Jadi itu bisa menjadi pelajaran bagi keluarga-keluarga yang menganggap bahwa mencubit, ya, memelototin, ya, menendang, membuli itu bukan kekerasan, itu kekerasan. Oke, berdasarkan pengamatan Bang Aris nih pada video tersebut gitu, bagian-bagian mana sih yang menunjukkan kekerasan verbal dan kekerasan fisik gitu? Ya, artinya menarik tangan, ya, mungkin juga menyeret dan sebagainya, mungkin tempat tidur kan itu di blur ya. Jadi kalau nanti Cindy bisa memberikan alat-alat bukti itu, saya bisa mempelajari lebih detail. Tapi dengan teriakan saja itu, apalagi misalnya itu dalam konflik dalam keluarga, mungkin di dalam pada situasi kekerasan dalam rumah tangga, saya akan selidiki ya. Kalau itu yang terjadi dalam posisi kekerasan dalam rumah tangga, lalu bisa di hadapan anak-anak, maka itu si pelaku yang melakukan tindak kekerasan itu juga bisa dimintai pertanggungjawaban, bukan pada saat itu terjadi, tapi ketika peristiwa itu di hadapan anak-anak itu merupakan kekerasan terhadap anak. Terganggu nggak Bang secara mental ketika anak mendapatkan perilaku yang tidak baik, dalam arti ada fisik yang dilakukan, secara mental dan psikis sangat dipastikan. Kekerasan verbal yang tidak fisik saja itu bisa merendahkan martabat, dia akan terganggu psikologisnya dan tumbuh kembangnya itu bisa terancam. Ya, artinya apa? Dia melihat kekerasan itu dan merasakan kekerasan itu. Jadi melihat dan merasakan kekerasan itu akan berdampak negatif dalam perkembangan anak itu. Jadi itu bisa tersimpan dalam memori, maka dia kalau dia tidak diterapi, maka dia akan melakukan tindakan yang sama pada saat dia usia dewasa. Pada saat tertentu dia bukan hanya dewasa, mungkin pada saat remaja dia bisa melakukan tindakan kekerasan itu seperti apa yang dialami. Jadi itu dampak dari kekerasan fisik dan verbal. Verbal itu bahkan sampai bisa anak itu pada saat tertentu bisa mencoba melakukan percobaan bunuh diri, gitu bisa gitu. Itu kan dampak karena dia direndahkan martabatnya. Apalagi peristiwa itu misalnya pada saat konflik keluarga, ya, ibu dan bapaknya berantem di hadapannya misalnya. Itu juga adalah bagian dari tersimpan dalam memori. Itu harus diperhatikan oleh semua keluarga di Indonesia supaya kalau ada konflik-konflik di rumah tangga itu harus betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik anak. Jadi jangan sampai anak itu menjadi korban. Oke, sangat disayangkan nggak sih Bang Aris masih ada yang melakukan kekerasan gitu terhadap anak? Sangat disayangkan karena fenomena yang sekarang ini banyak sekali
bentuk-bentuk kekerasan yang sudah masuk dalam bukan darurat lagi, abnormal. Ya, tanpa mempertimbangkan kepentingan anak. Banyak kan bentuk-bentuk kekerasan yang harus diperhatikan. Ada anak yang karena kesalahan sedikit dia dipukul, disiram air panas, ditendang gitu kan. Bahkan ketika berlebihan emosi sampai meninggal dunia, dan itu bisa terjadi. Sedangkan hanya sekedar mencubit, memelototin setiap hari merendahkan martabat, itu bisa mengakibatkan anak tumbuh kembangnya akan terganggu. Nah, masa depan anak akan terganggu dan itu korban. Maka kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu selalu anak yang menjadi korban. Itu yang harus menjadi perhatian. Gak bisa, siapapun, karena disebutkan setiap orang. Maka tidak ada toleransi terhadap kekerasan. Karena anak-anak itu lahir bukan atas kehendaknya. Kenapa dia harus mengalami kekerasan karena ego dari orang tua? Nah, saya berpikir nanti saya kalau misalnya bertemu dengan Cindy dan yang lainnya dan keluarga besar, saya akan korek dulu itu supaya ada perbaikan-perbaikan kan gitu. Jadi jangan emosional gitu loh, karena harus mempertimbangkan anak. Sekali lagi anak itu bukan atas kehendaknya lahir, jadi oleh karena itu dia harus bebas dari kekerasan. Oke. Nah kalau untuk langkah untuk orang tuanya, kira-kira langkah yang tepat apa sih, Bang Aris? Pertama-tama ya ada apa namanya periksa psikologi dulu kan, karena pasti akan berdampak kan, bahwa ini peristiwa yang justru mengorbankan anak. Ada apa sebenarnya? Maka si keluarga itu atau si ibu dari anak itu perlu diterapi secara psikososial apa yang terjadi dalam dirinya. Yang kedua tentu dengan ini peringatanlah untuk kita semua, baik itu untuk peringatan pada keluarga Cindy juga untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak, jangan ego gitu loh. Itu maksudnya gitu. Tapi melihat bukan hanya kasus yang bisa dibilang kekerasan terhadap anak ya Bang. Ini kan permasalahan orang tuanya yang akhirnya imbasnya ke anak ya Bang. Betul, itu lah. Baik itu permasalahan secara pribadi yang bisa dibilang antara kedua belah pihak, antara Mindy dan Askara. Betul. Ada juga permasalahan yang mungkin akhirnya melebar ke keluarga, dampaknya ke anak juga. Itu penting juga nggak sih Bang? Sangat. Jadi kan rumah tangga yang baik itu idealnya kan adalah rumah tangga itu harus terus beribadah kan. Memberikan contoh yang baik, teladan pada anak-anak kan itu idealnya ya. Kalau misalnya ada persoalan-persoalan pidana lain, misalnya apakah narkoba, apakah sensi, apakah penipuan dan sebagainya, apa gonta-ganti pasar dan sebagainya, itu kan bukan keluarga yang ideal kan. Dan itu pasti akan berdampak pada anak, nggak mungkin. Karena dunia anak itu dunia melihat, merasakan apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau orang tuanya itu mendidik dengan kekerasan, dia akan mencontoh dengan kekerasan. Itu loh, itu sifat-sifat anak itu. Jadi kalau misalnya orang tua terlibat dengan tindak pidana seperti yang saya sebutkan tadi, apakah narkoba, apakah kekerasan, apakah sensi atau apalah kejahatan-kejahatan lain itu di dalam kehidupan rumah tangga, itu anak akan berdampak dan hancur. Itulah yang saya sebutkan kehancuran atau ketahanan rumah tangga yang hancur itu karena perilaku orang dewasa yang tidak mengedepankan kepentingan anak gitu. Bang, siap nggak Bang nantinya ketika memang diminta langsung oleh Mindy untuk dalam arti menemani perjalanan atau dalam arti proses yang akan ditempuh? Mengawal. Iya, jadi Komnas Perlindungan Anak didirikan sejak tahun 98 itu kan selalu hadir untuk anak Indonesia, apapun posisinya gitu. Jadi kita tidak melihat bahwa latar belakang dari anak itu. Jadi kehadiran Komnas Perlindungan Anak berdasarkan visi dan misinya itu hadir untuk membela kepentingan anak. Bukan karena anaknya Cindy, tapi anak seluruh Indonesia. Jadi tentu kan kalau datang ke sini kita layani karena kita memang didirikan oleh pemerintah ini untuk memberikan perlindungan dan pembelaan pada anak-anak. Jadi silakan saja, mau Cindy kek, mau siapa kek, pokoknya yang membutuhkan pertolongan Komnas Perlindungan Anak demi kepentingan terbaik anak, Komnas Perlindungan Anak menjadi garda terdepan untuk membela itu. Silakan Ibu Cindy datang ke kita akan bela. Tetapi kita yang bela itu dalam pembelaan pada anak sebagai korban.